agama yang dibentuk oleh orang Farisi, mereka sudah membunuh para nabi, melantiknya lagi menjadi Tuhan. Berarti 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, agama mana ini yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha? Coba diteliti lagi deh. Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi? Agama mana yang kemudian mengaku-ngaku kami ini dari orang Yahudi juga? Akar Kristen itu Yahudi, ketahuan. Akar Kristen adalah Yahudi, ketahuan. Siapa agama di luar Yahudi yang dianggap bidat? Siapa kemudian yang dianggap goyim? Islam atau Kristen? Ketahuan. Kenapa? Imam, tokoh, nabi, rasul yang datang kepada Bani Israel dilantik menjadi Tuhan. Nah, lantikannya itulah yang dijelaskan oleh saudara Partanop. Semua terstruktur. Yang membuat ini siapa? Ahli Taurat, Bung. Tidak sia-sia dia menjadi ahli Taurat. Tidak sia-sia mereka menjadi orang Farisi. Dan Yesus mewanti-wanti kepada mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ Paulus disebut tokoh dari sekte Nasrani alias Kristen. Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi, Paulus menyeberangi lautan, Paulus menjelahi daratan, Paulus mentobatkan orang, Paulus mendirikan Kristen, Paulus menjadikan Yesus menjadi Tuhan. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus, Paulus tidak menyembah Yesus. Carikan datanya kepada saya kalau Paulus itu menyembah Yesus. Nggak ada. Sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah menyembah Yesus. Tapi agama yang dibuatnya menjadikan oknum yang ada di dalam umatnya ini menyembah Yesus 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Kecuali saudara-saudara Kristen di sini bisa menunjukkan ke saya ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang meninggalkan Yerusalem sampai kepada Roma, sampai kepada Kiliki, Filipi dan seterusnya, yang mendirikan sebuah agama yang bukan Kristen. Tunjukkan. Dan bukan Paulus. Tunjukkan. Tidak ada kan? Satu-satunya ahli Taurat, satu-satunya orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi, hanya Paulus kan? Dan agama yang didirikan itu Kristen kan? Jadi kita gak bisa mencari akar yang lain. Kristen ini adalah agama yang berakar dari sana. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Nah, sekarang kita lihat Yesus jadi Tuhan, dibunuh asalnya. Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitabnya mereka yang saya bacakan tadi, Amsal 16, 6 perkara yang dibenci, yaitu pembunuhan terhadap orang yang benar. Ternyata pembunuhan terhadap orang yang benar ketika dijual ke Roma, ketika dijual ke Yunani, ketika dijual di luar daripada Yahudi, orang yang tadinya diharamkan dibunuh justru dilantik menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kecuali saudara-saudara Kristen malam ini bisa menunjukkan kepada saya ada lubang sumah orang Farisi bernama Tukul. Dia meninggalkan kemudian Yerusalem pada saat itu, mendirikan agama bernama agama Hong Hang Hong. Mana? Gak ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama, dan agama itu adalah Kristen. Yang tadinya dikatakan di Keluaran 20, jangan ada ilah lain. Bentuk ilah baru bernama Yesus. Dijual ke Roma, dijual ke Yunani, laris manis. Kenapa? Karena nenek moyang mereka orang Romawi dan Yunani sebelum menjadi agama Kristen, mereka memang adalah penyembah-penyembah roh. Lihat, Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Tuhan kita, bertanduk 7 bermata 7. Kristen penyembah roh. Yahudi penyembah roh atau bukan? Tidak. Nah, inilah yang saudara harus kita luruskan kemudian, bahwasanya ketika di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Siapa kemudian berbuat dosa dengan penyaliban? Iblis merasuki Yudas, Yudas melaporkan Yesus, Yesus kemudian ditangkap, setelah ditangkap dibunuh, setelah dibunuh diajarkan ke Roma dan Yunani. Ingat saudara-saudaraku, ingat ketika Yesus itu mati, kematiannya tidak diajarkan kepada Bani Israel bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Enggak. Tetapi
Yesus bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan, itu ajaran dikhususkan kepada Roma dan Yunani. Kenapa demikian? Orang Farisi itu cerdas, Paulus itu cerdas. Tidak mungkin agama ini laris di dalam agama Yahudi, sebab agama Yahudi tauhid, sedangkan Paulus menjajakan Trinitas. Maka tempat untuk menjualnya sudah pasti Romawi dan Yunani. Makanya Kristen itu pusatnya di Vatikan, bukan di Yahudi sana, bukan di Israel. Karena Paulus bukan orang bodoh, Paulus adalah orang cerdas. Demikian. Terima kasih dari Bang Juma. Silakan ditanggapi. Ya. Terima kasih Bang Juma ya. Jadi tadi saya kepada poinnya yang Bang Juma sampaikan tadi tentang ayat yang barusan disampaikan, bahwasannya tentang celakalah kamu hai ahli Taurat, Matius 23 ayat 13 itu ya. Matius 23 ayat 13 itu tidak berdiri sendiri ya Bang Juma ya. Itu ayat tidak berdiri sendiri. Justru ayat itu lebih memukul telak ahli Taurat. Anda boleh baca dari ayat yang kedua. Ayat pertama, maka katalah Yesus kepada orang banyak, pada murid-murid berkata, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turut telah lakukan segala sesuatu kepadamu. Dan selanjutnya dikatakan di sini ayat yang ke-6, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan di depan rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi ahli Taurat di sini tidak ayat yang Anda bacakan itu tadi tidak berdiri sendiri pada ayat yang ke-13. Di sini justru Yesus menghardik dan mencela ahli Taurat atau ahli Farisi yang merasa mereka adalah habib atau ulama yang paling dimuliakan. Mereka begitu dengan gagahnya, orang menghormati dia, menciumi tangannya. Tapi yang kau lakukan justru yang sebaliknya. Di ayat 13 Anda bacakan tadi, di ayat 14 sungguh mengerikan sekali. Saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Perhatikan ya. Orang-orang Farisi ini tahu ayat, tahu firman, tapi tidak bisa melakukan. Mereka munafik. Sebab kamu telah menelan rumah janda-janda. Jadi mereka janda-janda pun mereka olah menjadi, ya gitulah ya. Sedang kamu mengelabui mata mereka dengan doa yang panjang-panjang. Ini memang ulama-ulama licik ya, saya katakan ya. Ini luarnya alim, jubahnya panjang, bicaranya lantang, tapi kerjanya nggak beres gitu, ngerjain anak orang dan lain-lain sebagainya. Dan di sini justru kemarahan Yesus kepada orang ahli Farisi, ahli Taurat. Di sini marahnya Yesus. Makanya Yesus mengatakan juga dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamanmu seperti orang Farisi, engkau tidak layak. Mereka itu nampaknya saja mereka itu hafal Torah, bacakan doa panjang-panjang dalam bahasa Hebrew, Ibrani. Sebenarnya itu nggak penting, yang penting perlakuan. Makanya Yesus lebih mengajarkan kasih. Makanya Yesus mengatakan kasih sama manusia. Dan ajaran Yesus sebagai Mesias atau Raja selalu ujung-ujungnya kasih. Makanya Matius 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa. Artinya Yesus dengan kasihnya memberikan jaminan sorga kepada orang yang percaya kepadanya. Seperti yang saya bacakan di ayat sebelumnya tadi, bahwasanya dia Mesias bagi segala bangsa dan segala manusia. Itu. Nah, jadi jikalau tentang ayat ini, sebenarnya justru ayat ini bukan ada hubungan dengan Paulus. Jadi ini bukan nubuatan, Bang Juma ya. Sekali lagi saya sudah pernah katakan ini bukan nubuat. Ini adalah celaan atau kemarahan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, di mana mereka munafik dengan pakaian dan jubahnya. Sampai ke bawah, mungkin kalau Anda baca ayat ini sampai dengan selesai, ini semakin ke belakang dia semakin menghukum orang yang ahli-ahli Taurat. Dikatakan mereka seperti kuburan pada ayat yang ke-27. Luarnya saja dikatakan ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Justru ini sebenarnya yang Tuhan tidak mau, hidup keagamaan kita seperti mereka ini. Luarnya saja kita lifestyle-nya bagus, tampilannya bagus,
suara kita lantang, tapi hidup kita tidak menuruti kasih Allah. Kasih Allah itu adalah yang memperdulikan sesama manusia, mengasihi. Artinya bahkan Yesus mengatakan, satu-satunya ajaran yang mengajarkan tampar pipi kiri beri pipi kanan hanya Yesus. Yang mengatakan kasihi musuhmu hanya Yesus. Nah jadi Yesus sudah pasti harus memang dicela atau bertentangan dengan ahli Taurat, dan dia sudah tahu itu. Makanya dikatakan ini adalah darahku, darah perjanjian. Ini adalah covenant, perjanjian yang kedua setelah perjanjian Musa yang engkau percayai, ahli Taurat. Saya sekarang datang ke bumi memberikan perjanjian kepada orang percaya kepadaku lewat darah dan daging saya. Nah, darah perjanjian itulah yang memang harus terjadi. Masalahnya kepada Judas Iskariot, dia mengkhianati itu. Dia tidak menghargakan kerasulan yang dipercayakan Yesus kepada dia. Yesus sedikit kecewa sih. 1 menit lagi Bang Yesus Nathan. tahu ada namanya free will, ada hak bebas ya. Oke. Silakan, terima kasih. Oke. Silakan Bang, Abang Da. Oke, baik. Jadi nanti tolong nanti telaah penjelasan saya setelah ini. Setelah saya menjelaskan mulai dari kalimat kata pertama yang saya sebutkan. Bung, Matius 23. Kalau Anda mengatakan itu tidak berbicara mengenai nubuat, itu juga ada benarnya. Kenapa? Karena itu dipenuhi oleh orang yang sesaman dengan Yesus. Paulus sesaman dengan Yesus kagak? Sesaman. Di mana ditorehkan? Baca data nomor 36-nya dari Matius 23 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung, akan dialami angkatan ini. Jadi jangan mencari kemudian penyesat di luar daripada angkatannya Yesus. 1. Itu dicatat. Jadi ketika kemudian Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti orang Farisi, jangan kau ikuti ahli Taurat, sebab mereka menduduki kursi Musa. Mereka tidak kemudian melakukan apa yang ada dalam hukum Taurat itu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa perbuatan orang Farisi, ahli Taurat jangan diikuti kata Yesus? Sebab mereka mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Sekarang perbedaannya Kristen dengan orang Farisi dan ahli Taurat apa? Orang Kristen kemana-mana bawa kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama, isinya Taurat. Apa mereka jalankan? Apa mereka taat? Tidak. Orang Kristen hanya mengambil kitabnya Yahudi, Torahnya Yahudi, ditempelkan di atasnya, tapi tidak dilakukan. Jadi antara ahli Taurat dan orang Farisi, Kristen 2 kali lebih jahat. Ini dalil ini. Jangan kau mengikuti perbuatan mereka, sebab mereka hanya mengajarkan dengan mulut, tetapi mereka tidak mempraktekkannya dengan perbuatan. Lah Kristen apa bedanya? Malah mereka Kristen ini 2 kali lebih jahat. Orang Farisi, ahli Taurat, tidak mempraktekkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak menyembah manusia. Kristen dapat 2. Tidak melakukan hukum Taurat, tapi kemana-mana mengaku pelaku Taurat. Kami ini adalah Israel yang rohani, kami ini dari Israel, tidak ada keselamatan dari Israel. Itu yang dijual kemana-mana. Tetapi kemudian dia juga menyembah manusia. 2 kali lebih jahat. Itu poin pertama, Bung. Jadi penyesat pendiri agama di luar Yahudi yang dikatakan waspadalah kepada mereka itu adalah Paulus, dan agama yang didirikan itu adalah Kristen. Saya kasih singkatnya gini. Dikatakan di dalam kitab 23 nomor 15 ini, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7 dia mengaku sebagai ahli Taurat. Oke? Dia ahli Taurat, bahkan dikatakan dirinya tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Paulus mengatakan ketika dikatakan waspadalah engkau wahai orang Farisi. Ya, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus di Kisah Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus dengan mulutnya sendiri, aku ini adalah orang Farisi. Dua syarat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, celakalah engkau wahai orang munafik.
Paulus ini orang munafik. Kenapa dikatakan orang munafik? Coba lihat. Di dalam Filipi 3 nomor 6 dia mengatakan apa? Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata dia kepada jemaat yang ada di Filipi. Kemunafikannya ketahuan di mana? Di Kisah Para Rasul, di 1 Korintus 9 nomor 20. Apa yang dikatakan? Ini lihat kemunafikannya dia. Demikianlah aku Paulus kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup di bawah Taurat. Meskipun sekalipun sebenarnya aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun sebenarnya saya ini, sekalipun aku ini sendiri sebenarnya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Padahal tadi dia mengaku dalam kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ternyata palsu, bullshit, munafik. 3 syarat terpenuhi. Kemudian engkau menyeberangi lautan. Di Kisah Para Rasul 27 nomor 1, nomor 2, nomor 20 dan seterusnya, Paulus diceritakan menyeberangi lautan untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Engkau menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1, Anda baca satu perikop, ternyata Paulus ini menjelajahi semua daratan. Engkau mentobatkan orang. Damaris, Donasius, semua ditobatkan. Di Kisah Para Rasul 17 banyak orang yang ditobatkan kemudian oleh Paulus. Jadi semua yang dinubuatkan Yesus, yang diceritakan oleh Paulus, diantaranya digenapi angkatan ini, dipenuhi angkatan ini, juga terpenuhi oleh Paulus. Gak ada lagi. Lalu kemudian dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Agama apa yang didirikan? Kristen Katolik. Kalau bukan, lalu siapa lagi yang dimaksud oleh Yesus di sini? Mari kita lihat. Ada satu cerita yang harus Anda simpan baik-baik di dalam benak saudara. Kalau perlu, jangan pernah Anda lupakan. Kita lihat bagaimana kemudian kemunafikan dari Paulus ini. Tolong kasih saya waktu, paling lama 3 menit. Teman-teman Laskar Api di bawah tolong dicatat. Di dalam Kisah Para Rasul 21, nomor 15, satu perikop kita baca, sampai data nomor 26. Dengarkan saya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Ini kembali setelah mereka, Paulus dan in the gang, menjelajahi daratan, dia kembali ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah. Bang Juma kena repot. Waduh, nggak beres. Perasaan Bang Roma, Bang Juma nggak Waduh, banyak kepanasan. Kepanasan. Tidak menghujat, cuman banyak yang terguncang. Nggak usah direpot ya teman-teman. Iya, Jadi kita lagi saran saya gini. kasih tahu Bang Jonathan, kasih tahu. Iya. Jadi gini, saya terus terang saya tidak mau menyenggol Quran. Saya memang penjawab Alkitab ya. Kalau Anda mau bertanya tentang Quran itu di roomnya CP Indonesia atau sama Duran ya. Saya sih jarang nyenggol Quran ya. Saya lebih kepada penjelasan Alkitab. Nanya Quran ya jadi ke saya paling tidak lah, masa ke CP. Iya ke ini Ustaz Alif. Jangan ke. Iya maksudnya kan Kak. Iya maksudnya kan gini, kecuali kalau ada tadi artinya saya nyinggung Quran seolah-olah kan saya salah gitu loh. Jadi saya tidak mau nyinggung Quran, apalagi hadis ya. Itu yang ngerti itu teman saya CP sama Dia nggak ngerti, dia nggak ngerti hadis. Dia nggak ngerti, membacanya aja nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oke, lanjut aja Bang Juma. Saya lanjut ya. Gini. Lanjut aja Bang Juma. Lanjut. Oke, Guru. saya lanjut ya. Nanti kita masuk ke Al-Quran habis ini. Kisah Para Rasul yang saya sebutkan tadi. Kita sampai ke data nomor 16 ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, ini Paulus yang bercerita. Semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya setelah kami di Yerusalem, pergilah kemudian Paulus. Ya ini cerita pengantar lagi nih.
Pergilah kemudian Paulus bersama-sama mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus. Mendengar itu, mereka memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudaraku Paulus, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Saya ulang, saudaraku Paulus, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk meninggalkan, untuk membatalkan, untuk melepaskan hukum Taurat Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita, yaitu hukum Taurat. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kembali ke Yerusalem. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu. Coba lihat. Paulus diperintahkan kemudian untuk mentahirkan dirinya, mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar Yerusalem yang mengajak manusia kemudian untuk meninggalkan hukum Taurat sehingga anak-anak mereka itu tidak bersunat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka semua orang akan tahu, wahai Paulus, bahwa segala kabar yang mereka dengarkan tentang engkau sama sekali bohong, sama sekali dusta. Sebenarnya kamu tidak mengajarkan hal yang bertentangan kepada hukum Taurat, supaya mereka percaya bahwa itu semua adalah kebohongan, itu fitnah, kamu tidak berdosa. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba, ini Paulus diajari oleh imam-imam pada saat itu untuk melakukan kebohongan supaya Paulus dianggap sebagai orang yang benar yang tidak membatalkan hukum Taurat. Data selanjutnya mengatakan begini, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dari pencabulan dan seterusnya. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait suci Theos untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus setelah keluar meninggalkan Yerusalem, menipu orang banyak dengan mengatakan tinggalkan hukum Taurat, jangan kau lakukan lagi hukum Taurat. Begitu masuk kembali ke Yerusalem, dia menjadi pengikut Taurat kembali dengan cara ditahirkan. Apa pentahiran itu? Kalau orang Kristen sebut apa pentahiran itu? Baptis, penyucian diri. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 24 dikatakan pentahiran dalam bahasa Yunani adalah haknizo, sama dengan baptizo, mensucikan, mentahirkan. Paulus kemudian disucikan kembali. Berarti dia keluar ke Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, mengkristenkan orang. Begitu dia kembali ke Yerusalem, menjadi lagi orang Yahudi. Kalian kena prank, saudara-saudaraku. Begitu dia kembali keluar dari Yerusalem, menjadi Kristen lagi dia. Pergi ke Antioquia, menjadi Kristen lagi dia. Masuk ke Yerusalem, menjadi Yahudi lagi dia. Makanya dia dipancung, karena dia munafik. Jadi agama yang didirikan kemudian oleh Paulus itu adalah Kristen Katolik. Makanya kemudian Al-Quran ini kembali masuk ke dalam Al-Quran ini. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya umat Islam, bahwa ulaika hum wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini Al-Quran yang mengatakan itu, Bung. Tadi penyaliban, Tuhan mengatakan ada hal yang membuat, ada hal yang Tuhan benci. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus kemudian dibunuh.
oleh prakarsa iblis yang merasuki Yudas. Kemudian setelah dia keluar dari Yerusalem, pembunuhan itu diajarkan sebagai jalan keselamatan. Padahal itu adalah jalan untuk membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Al-Quran mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai manusia, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Tetapi ternyata langkah setan merasuki Yudas dan seterusnya. Imam Yahudi, mahkamah agama, kerasukan setan untuk melaporkan Yesus dengan kesaksian palsu sehingga dibunuh. Ternyata orang Kristen di luar Yahudi menganggapnya itu sebagai jalan keselamatan. Saya kira demikian. Teman-teman Kristen, silakan Anda bantah data-data saya. Kalau Anda masih keberatan, boleh kita lanjut. Tapi kalau data saya hanya penyangkalan tanpa data, kemudian saya katakan itu hanya asumsi. Demikian, terima kasih. Mantap. Lanjut Bang Nathan, Bang Watan. Ya, sebelum ke Bang Nathan sebentar ya. Tadi kan Bang Juma bilang Paulus itu telah kembali dari Kristen menjadi Yahudi. Ya, Paulus kan tetap orang Yahudi. Nah, itu aja yang mau saya pertegas. Terima kasih. Oke. Jadi Bang Juma, sebelum saya menjawab, Anda tahu yang menulis Kisah Para Rasul siapa? Lukas, asisten Paulus. Jangan bilang asisten. Lah iya Jangan emang. langsung ke situ yang Emang. menulisnya. Ya tadi kan Anda mengatakannya kan Silakan. Paulus berkata. Jadi ini bukan Paulus ya, ini perkataan yang ditulis oleh Lukas ya. Nah, jadi ini adalah sejarah yang Anda bacakan tadi begitu panjang, di mana pertama kali Paulus diperhadapkan dalam sidang. Jadi dia memang pertama-tama, dia kan seorang rabi Yahudi. Jadi dia tidak mudah menyesuaikan dirinya menjadi murid Yesus. Dia butuh bimbingan dari para murid-murid, termasuk murid-murid Yesus ya. Jadi di sini dia, kalau Anda jangan berhenti di Kisah Para Rasul 21 bro. Anda ke Kisah Para Rasul 22-nya. Di Kisah Para Rasul 22-nya dia ceritalah kesaksiannya kepada semua para murid-murid. Inilah sejarahnya saya ini beda dengan kalian. Kalian pernah jumpa Yesus langsung, saya tidak. Saya langsung memberitakan Injil, saya langsung ngajak orang meninggalkan keisraelannya, keyahudiannya. Saya mengajarkan itu, tapi saya tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Jadi dia sedang di dalam kasus yang situasional di sini, yang Anda ceritakan itu, bro. Nah, jadi makanya silakan sih Anda baca Alkitab dengan luar biasa sekarang ya. Saya teman-teman Muslim saya bilang, Anda boleh cek manuskrip Kristiani yang kontradiksi dari versi Google, bahwasanya kitab imamat berbeda dengan ini, berbeda dengan ini. Anda puas, Anda bedah semua, Anda pelajari Alkitab itu dari Google. Silahkan Anda buka semua, mana yang kontradiksi ayat ini, ada semua di Google. Semua terbuka informasi kekristenan Bung Juma, termasuk Bible itu sendiri. Mau Anda belajar bahasa aslinya boleh. Dan kami sebagai orang Kristiani tidak diperharuskan harus belajar bahasa Ibrani. Karena Tuhan kami bukan orang Ibrani, Tuhan kami. Elohim itu bukan orang Ibrani, dia maha tahu semua bahasa. Jadi untuk masuk kepada kekristenan, Anda tidak perlu harus belajar agama Ibrani, bahasa Ibrani. Anda cukup percaya Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Memang kadang-kadang memang ada tafsiran, ada penerjemahan bahasa Indonesia ini agak berbeda dengan original teks. Terkadang menjadi tafsiran. Terjemahan letter-let menjadi tafsiran. Contohnya Yesus naik ke sorga, itu ke langit originalnya. Tapi tafsirannya langit itu kan di sorga, di atas. Itu yang manusia pahami. Jadi terkadang memang terjemahan menjadi tafsiran agar mudah dimengerti pembaca. Nah, jadi yang mengerti Bible itu tanya kepada ahli kitab, yaitu kita. Jadi kalau teman-teman juga tafsir bebas, Alkitab sih silakan, itu pemahaman Anda ya. Makanya saya selalu bilang, ini Bang Juma ini bukan lawan yang biasa. Jadi teman-teman Kristiani, untuk menghadapi Bang Juma itu harus memang aja, bro. Nggak sembarangan. Ke poinnya. Ya, tapi kalau yang kadang-kadang teman-teman Kristiani yang naik itu ya yang sekedar aja gitu. Jadi kadang-kadang ya dihajar sama Bang Juma habis-habisan. Nah, jadi poinnya yang tadi saya hanya sedikit tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Bang. Ya maksudnya
Bang Pertan nggak mau terima. Ya, kadang-kadang Bang kan Pertan nggak boleh ngomong kayak gitu. kasihan saya teman-teman Kristiani kadang habis dicecar semua habis-habisan ya. Oke, jadi Bang Juma tadi saya Contohnya saya mau ini. tertarik dengan akan ditanggung angkatan ini. Terlalu banyak sih Bang Juma tadi ya. Matius 23 13 ayat 36 itu dikatakan sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini di zaman ahli Taurat berkuasa, mereka menduduki kursi Musa, artinya mereka punya covenant perjanjian dengan Musa. Jadi mereka mengandalkan perjanjian Musa itu untuk berkuasa sebagai ulama Israel, ulama Yahudi. Jadi mereka pandai baca ayat, pandai menyampaikan dalam bahasa Ibrani, hafal lagi mereka ya. Nah, jadi kemampuan mereka ini disalahgunakan oleh para rabi, disalahgunakan oleh para ahli Farisi. Nah, jadi oleh sebab itu, makanya ayat ini dikatakan akan kelicikan mereka, kemunafikan mereka ditanggung angkatan itu gitu. Jadi kalau sebenarnya sangat keliru sekali jika Anda menghubungkan ini dengan Paulus. Kalaupun Anda ambil ayat-ayatnya tadi, Paulus mendirikan agama. Bro, Israel itu adalah orang yang pertama mendeklarasikan kekristenan. Dan kami adalah mengikut mereka. Yahudi semua itu pembawa ajaran Kristen ke seluruh dunia. Tapi memang bukan Yahudinya, orang Israelnya, termasuk Paulus ini. Nah, jadi sangat keliru sekali jika Anda mengatakan tadi menjual ke Roma. Saya tangkap itu tadi. Tidak segampang itu, bro. Ini agama nggak bisa menjual-jual, bro. Terlalu tafsir liar itu. Dijual ke Roma gitu. Anda mau pakai agama ini gitu. Terlalu sederhana Anda. Padahal kekristenan itu kalau Anda pelajari loh, dibantai pun ada. Dihukum kita dari pihak ahli Taurat. Orang Roma juga pertama-tama nggak gampang terima loh. Itu kejadiannya ketika Kaisar Konstantin itu terima Tuhan Yesus itu karena mengalami mukjizat. Jadi kita pemberitaan tentang Yesus itu tidak ada jual-jual seperti yang Anda tafsirkan, dijual sama Paulus ke Roma. Lu mau nggak ini ada agama baru bro? Nggak gitu bro, nggak gitu. Jadi saat itu sudah sangat keliru. Jadi dari sekian banyak itu mungkin saya hanya bertanya, jikalau diizinkan Bang Juma, satu pertanyaan tentang Quran, karena Anda menyinggung kematian Yesus Kristus. Jikalau Anda bisa memberikan, teman-teman mungkin memang Bang Juma tidak sekritis yang lain. Terkadang mereka, di mana ini, kenapa begini, siapa saksinya, siapa ininya. Saya mau bertanya kepada Bang Juma, di mana buktinya, siapa yang kita pertanyakan bahwasannya Isa Al-Masih batal disalib? Siapa yang menjadi pegangan kita, dari ayat mana dan siapa yang menjadi, artinya gini, jikalau hanya narasi yang kita dengar bahwasanya Isa Al-Masih batal salib, contoh seperti ini Bang Juma, ya saya buat ilustrasi. Contoh ada kejadian Gunung Merapi Krakatau meledak tahun 600 tahun yang lalu, kemudian sekarang ada klaim itu tidak meledak katanya. Nah, kenapa tidak meledak? Ini ada buktinya. Tolong Anda buktikan. Pertama, yang harus Anda buktikan adalah kenapa Isa Al-Masih tidak jadi disalib? Siapa yang membuktikan ini? Dan siapa yang menggantikan dia di tiang salib? Artinya begini bro, kita kan jangan beriman buta, dapat informasi langsung main percaya saja kan begitu. Ada informasi ini itu bahwasanya Gunung Merapi itu tidak jadi meledak. Oh iya saya percaya tanpa bukti. Bang Nathan, sedikit. Tadi kan Bang Juma mengaku Yesus disalib. Pak, itu nanti berubah itu Bang Juma. Dia itu hanya membuat satu gambaran aja, itu ilustrasi. Itu dia Bang Juma ini hati-hati menghadapi dia. Dia itu kadang-kadang dia mengakui untuk dalam itu saya dengar cara dia pakai narasi Bible Bang, narasi ya, mengikuti narasi Bible bukan mengimani, gimana sih? Iya, ya, lanjut pertanyaannya, Bible, jangan ke framing. Ya, oke, silakan Bang Juma. Oke, baik. Yang pertama, ya sebelum saya masuk ke pertanyaan saudara, Anda mengatakan bahwa jangan cuma berhenti di Kisah Para Rasul 21. Bung, kalau Anda lanjutkan 22, 23, 24 dan seterusnya, justru kita akan menemukan kemunafikan demi kemunafikan. Ingat tadi Kisah Para Rasul 21, dia bertobat kan? Setelah kemudian ketahuan bahwa kemudian dia mengajarkan orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem, orang-orang Yahudi di luar Yerusalem diajari oleh dia untuk membatalkan hukum Taurat. Anak-anak mereka diajari oleh Paulus untuk jangan bersunat. Galatia 5 nomor 2 memang diperintahkan mereka, kalau kamu bersunat, anak-anakmu bersunat,
maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Mereka nggak mau, maka mereka kemudian tidak bersunat. Nah, ketika kembali ke Yerusalem, supaya tidak dianggap sebagai bidat, penyesat, Paulus rela kemudian untuk bertobat, ditahirkan. Coba bayangkan itu. Nah, Anda ingin lanjut ke 22, bahaya itu. Akan semakin nampak nanti kemunafikan beliau. Lalu hal yang perlu Anda tanamkan di sini, ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, dipanggil semuanya satu-satu. Dipanggil kemudian Ruben, dipanggil Simeon dan Lewi, dipanggil Yehuda, dipanggil kemudian Matanya, dipanggil kemudian Dan, dipanggil semuanya, termasuk Benyamin. Diramalkan satu-satu anaknya, dinubuatkan satu-satu anaknya. Tiba pada Kejadian 49, Anda catat di sana apa yang dikatakan oleh Yakub kepada anaknya yang bernama Benyamin. Wahai anakku Benyamin, engkau kelak, keturunanmu kelak seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, membunuh mangsanya maksudnya. Dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Coba, keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Awalnya membunuh, setelah itu dia mengaku bertaubat, setelah itu dia membagi-bagikan rampasannya keluar Yahudi. Siapa yang mengaku keturunan Benyamin? Baca Filipi 3. Apa yang diakui oleh Paulus di sana? Di dalam Filipi 3 nomor 5, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, aku dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kata Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Paulus mengaku dari Benyamin. Dia merampas, dia membunuh murid-murid Yesus. Setelah itu dia keluar, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma dan Yunani. Kemudian dia mengajari apa? Yesus Tuhan. Dia rampas Torah itu. Nah sekarang, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang bukan agama Yahudi, yang memiliki hasil rampasan dari Yahudi, hanya Kristen. Apa itu? Kitab yang mereka sebut sebagai perjanjian lama. Itu kitabnya Yahudi. Hasil rampasan yang dilemparkan kepada Vatikan. Makanya di Kristen ada perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang memegang kitabnya orang, memegang kitabnya agama lain. Itu yang perlu saudara pahami. Sekarang kita masuk ke dalam pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang disalibkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, barrafa'ahullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka mengatakan, kamu sudah dibunuh, kamu sudah disalibkan. La, tidak, sesungguhnya engkau aku angkat ke langit. Aku angkat engkau ke langit. Kenapa demikian? Karena Allah menjaga. Allah kemudian mempersiapkan Nabi Isa alaihissalam untuk datang kemudian menjadi hakim berikutnya. Makanya dikatakan ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk yang kedua kalinya, tidak ada satu ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua akan beriman. Jadi Nabi Isa akan datang untuk meluruskan kembali ajarannya yang dibengkokkan. Nah kalau Anda bertanya, lalu siapa yang kemudian yang disalibkan, yang menggantikan Yesus? Manalah saya tahu. Saya bukan yang menyalibkan, bukan saya yang membunuh. Tuhan hanya mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kepada mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan orang Romawi. Walakin syubbihalahum, diserupakan bagi mereka, tidak diserupakan bagi Bang Suma. Andaikan diserupakan bagi Bang Suma, maka saya yang akan menjawabnya. Waktu itu saya melihat yang disalib itu serupa dengan tukul loh. Kenapa saya bisa menjawab begitu? Karena diserupakan bagi saya. Loh, bukan saya yang menyalibkan. Tuhan mengatakan, walakin subbihalahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Pada mereka, bukan bagi Bang Suma. Nah sekarang kalau berbicara mengenai lahum, berarti kita harus bertanya kepada yang empunya kitab. Kepada siapa mereka itu diserupakan? Nah di dalam kitab saudara diterangkan, kitabnya orang Yahudi dulu kita ambil.
Di dalam Amsal 11 nomor 8, apa yang Tuhan uraikan di sana? Kita lihat uraiannya. Ini terkait dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka. Kita lihat ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar di sini? Yesus. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh. Dia panjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan supaya dia tidak tersentuh maut. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik menggantikannya, pengkhianat menggantikannya. Di Amsal 21 juga hal yang sama diuraikan oleh kitabnya orang Yahudi, bahwasanya orang yang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Catat apa yang saya berikan. Orang pasti dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, sekarang terakhir 30 detik dari saya. Ada orang yang menggunakan kain lenan, ya. Dia melepaskan kemudian kain lenan yang digunakan, yaitu yaitu kain lenan yang digunakan oleh Yesus itu tertulis di Yohanes 13 kalau nggak salah. Yohanes 13 nomor berapa itu ya? 13 nomor 4 ya. Iya. Nah, di situ dijelaskan gini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu ia mengambil sehelai kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Mari kita lihat proses penangkapan. Di dalam Markus 14 dikatakan bahwasanya ketika ada oknum yang ditangkap yang konon ceritanya bernama Yesus, di belakang Yesus masih ada seorang pemuda yang melepaskan kain lenan lalu lari lolos dari penangkapan. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan? Sekali lagi, di dalam Markus 14, lalu semua murid meninggalkan Yesus. Nomor 50, dengarkan. Di Markus 14 nomor 50, lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Saya ulang, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Nomor 51, ada seorang muda yang pada waktu itu dia hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti Yesus, mengikuti dia. Dia di sini kalau saya katakan Yudas, ya saya anggap saja Yudas. Lalu ada seorang pemuda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti Yudas. Mereka hendak menangkapnya, tetapi anak muda itu melepaskan kainnya dan lari dalam keadaan telanjang. Ini siapa ini yang menggunakan kain lenan dan lari dengan telanjang? Siapa ini? Lalu menurut Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, Yudas harus menggantikan, karena pengkhianat dipakai Tuhan untuk menggantikan orang yang benar. Kita lihat di dalam kitab saudara sendiri, Amsal 21, orang pasti dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang ditangkap tadi ini siapa? Yudas. Yang lari meloloskan diri menggunakan kain lenan siapa? Yesus. Sebab yang menggunakan kain lenan adalah Yesus, yang lari melepaskan kain lenan adalah Yesus, yang ditangkap kemudian adalah Yudas. Kenapa? Karena semua murid Yesus telah lari lebih dulu, tidak ada yang tinggal. Tapi kok ada tiba-tiba anak muda di belakang menggunakan kain lenan? Siapa dia? Menurut penelitian saya, ini adalah Yesus. Yang ditangkap adalah Yudas Iskariot. Jadi Al-Quran tidak salah dengan mengatakan dia diselamatkan, diangkat ke langit. Demikian. Terima kasih pemaparan yang sangat baik dari Yurunda. Silakan Nathan. Sama-sama. Ya, oke. Ya Bang Juma, ya saya kembali kepada ayat yang pertama yang Anda naikkan kembali. Di ayat yang kisah para rasul tadi, jika Nathan suaranya deketin dong, suaranya. Oh ya, sebentar. Ya, oke. Ya, silakan. Jika Anda teliti
Yang Kisah Para Rasul 21, Bung Juma ya. Di situ dikatakan, saya ulangi, saya baca pelan-pelan. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Kemudian di ayat yang paling 22 berkata, jadi bagaimana sekarang Paulus? Tentu mereka mendengar bahwa engkau telah di sini. Kemari ke tempat kami, ke kubu kami bro. Kau ini berbahaya gitu. Jadi yang Anda baca itu Bang Juma, itu adalah satu histori yang diceritakan, rentetan cerita yang diceritakan. Jadi kalau Anda menafsirnya seperti pemahaman Anda tadi, dia jelas benar-benar keliru dari situ ya. Itu tentang itu. Ke ayat 22-nya dia cerita semua. Jadi ini ceritanya dia sedang mengisahkan riwayat dia. Dia sebagai murid baru gitu. Tapi dia sudah melakukan pemberitaan Injil, sudah membawa orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus. Bahkan bahwasannya di dalam Yesus kita tidak perlu sunat lagi, kita tidak perlu melakukan adat istiadat sunat, karena adat istiadat sunat itu kalau kita pelajari, kita gali lagi, itu adalah kebiasaan Yahudi secara keadatan atau kejawen lah kalau orang kita Jawa ya. Kejawenan mereka dari Abraham itu dulu. Sebelum ada Taurat juga mereka sudah membiasakan diri untuk hal itu. Nah, itu zaman Abraham itu sudah mereka biasa, itu belum ada Taurat, Musa. Itu seperti kita kalau orang ada harus cukur rambut, harus begini, itu adalah adat istiadat. Nah, itu sampai menjawab seperti itu. Kemudian Anda bertanya, siapakah yang memakai kain lenan? Markus 14 ayat 51 dikata, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan, menutupi badannya dan mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Di situ ada Yesus dan ada orang lari dan murid-murid pada lari semua. Jadi tadinya orang banyak ikut Yesus. Tadinya banyak orang murid. Tapi ketika Yesus ditangkap, semua pada kabur. Dan Anda kalau mengatakan itu lari kocar-kacir Yesus, Anda jelas keliru. Itu menjawabnya. Nah, kemudian tentang Quran yang Anda jawab. Dan Anda berkata tadi, siapa menggantikan? Kami tidak tahu. Mau tanya ke siapa? Ya juga sih sebenarnya. Nggak mungkin juga kita tanya ke itu, sedangkan Quran aja ditulis setelah Muhammad meninggal dunia 30 tahun berikutnya baru dicatat, baru dituliskan kembali, dibuat jadi Quran tanpa perintah sama Muhammad. Nah, jadi kemudian emang ini riwayat-riwayat yang ceritakan si Anu sepolan, tanya si Polan kepada si Polan dan bertemu oleh Rasulullah. Rasulullah berkata seperti ini. Jadi cerita si Polan dengan si Polan memang bahwasanya Isa Al-Masih tidak jadi disalib. Tanya ke siapa? Tanya ke Allah. Allah tanya Jibril. Jibril, lu tahu dari mana? Dari Allah. Gak mungkin kita tanya ke Allah kan begitu. Nah, dan inilah memang yang menurut saya, kalau saya sendiri Bang Juma ya, saya tidak mau mudah dengan percaya bahwasanya batal itu Gunung Krakatau 600 tahun yang lalu tidak jadi meledak tanpa bukti gitu loh, dan hanya mengeluarkan narasi. Anda percaya ini masih seputar kematian Isa Al-Masih? Kan suatu kisah yang memang sudah terbukti kejadiannya tanpa penjelasan, hanya narasi seperti itu, saya sendiri tidak mudah mempercayainya. Itu masih seputar tentang kematian Yesus, tentang kelahiran Isa Al-Masih. Seperti itu juga, di mana Isa Al-Masih lahir, di mana ayahnya. Dan satu histori yang sudah dicatat dalam manuskrip, yang sudah dibiasakan oleh tradisi-tradisi Yahudi Ortodok yang menuliskan semua, tiba-tiba dapat informasi 600 tahun kemudian dengan narasi-narasi yang berbeda. Dan Anda langsung main percaya saja tanpa data. Hanya alasannya lewat Jibril. Ini diriwayatkan dan lewat si Anu, si Polan kepada si Polan, sampai kepada Rasulullah berkata kepada saya. Kemudian Rasulullah katanya ngomong melalui Jibril, dan kita harus tanya ke Jibril atau tanya ke Allah. Dan ini sangat ribet agama kalau seperti ini menurut saya. Bang, cuma mohon maaf ya, silakan Anda mempercayainya. Itu dari sudut pandang saya. Nah, kalau tentang Al-Quran Anda mau gali itu manuskrip semua sampai sekarang, kodek-kodek Anda boleh bongkar habis, di Google disediakan. Kalau ada memang kita akui bahwasannya perbedaan kodek ada, kita akui. Makanya kita harus sentralkan di mana persamaannya. Tata bahasa zaman dulu tentu berbeda dengan tata bahasa zaman sekarang. Mereka harus menggali ini semua manuskrip dengan puas-puas di Google dibuka. Anda bebas itu akses semua tentang kekristenan, tentang Yahudi, Anda boleh bebas akses. Nah, pertanyaannya Quran yang menjadi seakan-akan satu keajaiban, tapi tidak terperinci. Tapi satu pertanyaan-pertanyaan yang janggal-janggal yang seperti ini, yang narasinya hanya kita bisa pertanyakan kepada Jibril atau kepada Allah, atau riwayat-riwayat
kepada Syanu. Dan saya memang tidak terlalu tertarik membahas hadis ya. Dan saya hanya seputar itu. Tapi silakan dari satu pertanyaan ini sebenarnya saya kurang puas. Artinya Anda tadi apalagi menjelaskannya sama seperti tafsiran Quran, kata sekarang ini ada diambil dari Alkitab, dari Bible. Anda menafsirkan Quran dari Bible. Sepertinya sangat miskin data Quran Anda, bro. Tapi mohon maaf ya, bro. Ya, kita masing-masing silakan. Kita hanya berbeda pendapat. Saya sedang tidak menjudge Anda salah, tidak. Nah, jadi data yang Anda tampilkan semua dan Anda mengakui tadi, saya tidak tahu siapa yang disalib. Saya pikir ya terima kasih jawabannya. Izin dulu Bang Juma sebentar. Ada pertanyaannya Bang Juma yang Anda nggak jawab. Di Markus 14:52, siapa nama pemuda yang lari telanjang itu? Jawab juga dong, siapa? Itu dulu ya Bang Juma ya. Ini nggak dijawab. Saya penyimak dong dari tadi. Kesempatan dulu Bang Juma dia. Siapa Markus 14:52, siapa nama pemuda yang lari telanjang itu? Silakan. Jadi begini, ini yang seperti ini saya menarik. Nah, ketika Alkitab Anda harus menanya, saya pernah lagi ditanya, siapa mamanya Paulus, namanya mamanya Paulus pun ditanya. Itu luar, neneknya jangan-jangan ntar ditanya nenek Paulus siapa. Nah, murid-murid Yesus itu ada banyak. Bukan satu macam atau banyak orang yang kita dicatat datanya itu cuma ke-12 murid dan yang lain-lain ada beberapa nama. Dan tidak ada juga yang tanpa nama, hanya inisial. Nah, ketika Anda menanyakan Alkitab sampai sedetail ini, tapi ketika Anda menjawab Quran hanya sekedar, ya kita nggak tahu. Dan saya juga bisa bilang kalau itu nggak penting-penting kali siapa itu. Namanya murid-murid, banyak yang kocar-kacir, muridnya langsung aja yang ke-12 kocar-kacir. Oke, ada cukup. banyak mengikuti dia, ada Maria. Cukup. Itu. Ya, silakan Bang Juma. Ternyata dia juga nggak ada punya nama. Jadi gini Bung, bedakan antara Al-Quran dengan kitab saudara dalam bernarasi. Al-Quran narasinya pewahyuan, membantah, tidak sedang menjelaskan siapa yang disalib, tapi membantah penyaliban. Tidak ada fungsinya Al-Quran kemudian menjelaskan yang disalib itu Yudas. Apa faedahnya kira-kira? Ketika Yudas ketahuan bahwa dia yang disalib, untuk Islam apa? Untuk Islam apa? Oh, umat Islam semakin paham Al-Quran, semakin enggak ada faedahnya. Faedahnya yang muncul kemudian adalah Al-Quran itu datang menjadi batu sandungan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Anda mengatakan dari mana Al-Quran itu tahu? Ini kan tidak ada di kesaksian gitu. Bagaimana Bible Lukas menceritakan? Coba kita nilai. Lukas menceritakan dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Apa dikatakan oleh Lukas, kitab saudara? Ada tertulis di dalam Taurat tentang aku Yesus, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Saudara, sampai bulu alis Anda itu pindah di dagu, tidak akan pernah bisa Anda temukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau Al-Quran bercerita bahwa tidak disalib, hanya berselisih, dijawab oleh kitab saudara sendiri. Mereka yang melakukan penyaliban berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus mati, sedangkan lainnya mengatakan Yesus hidup. Gimana ini? 600 tahun jaraknya, tapi kok tepat sekali. Berselisih paham. Kitab Anda sendiri yang menjelaskan itu. Tetapi ketika kemudian orang yang mengaku murid Yesus, murid Tuhan, orang yang dibimbing Roh Kudus bercerita, ada tertulis di dalam Taurat bahwa aku mati, Mesias mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda cari di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak akan pernah secuil pun akan Anda temukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umat Islam ketika datang kemudian pengabaran Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, kemudian diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, kemudian yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Yang bisa menjawab itu kan sekali lagi saya katakan, yang bisa menjawab itu adalah ahli Taurat, bukan kami umat Islam.
Tugas kami adalah memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, apabila ia datang, yaitu ajaran roh kebenaran, maka dia akan memuliakan aku. Wujud dari kemuliaan yang kami berikan kepada Yesus, kepada Nabi Isa alaihissalam, najis tralala, Nabi yang kami imani dibunuh oleh orang-orang kafir. Ingat, Tuhan kami sudah mengatakan, jangan membunuh orang yang tidak bersalah, jangan membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Romawi, tidak akan membenarkan penyembah-penyembah roh-roh. Bagaimana mungkin orang Romawi dibenarkan? Bagaimana mungkin orang Yunani dibenarkan dengan mengorbankan seorang nabi? Nggak mungkin. Mereka orang-orang kafir, penjajah Bani Israel, kemudian dibenarkan, sehingga muncul sebuah konsep Vatikan adalah kerajaan Tuhan. Dari mana? Dari mana dalilnya? Nabi Tuhan datang sebagai nabi suci, mengajarkan Torah, mengajarkan hikmat Injil. Beliau adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, ditahirkan dia terkemuka di dunia dan akhirat, menjadi tumbal di atas tiang salib demi dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini PR buat saudara. Kalau Anda mengatakan itu tidak penting, kalau Anda bertanya siapa namanya Paulus, siapa namanya bapaknya, tidak ada hubungannya dengan itu, Bung. Ini kaitannya dengan apa yang Anda pertanyakan dengan Al-Quran. Maka bola apinya kukembalikan kepada Anda. Anda yang selesaikan, karena Anda mengaku sebagai pengikut mereka. Anda yang harus menyelesaikan siapa seorang yang melepaskan kain lenan lari dalam keadaan telanjang. Anda yang punya PR, bukan saya. Karena saya beriman kepada Nabi Isa yang diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan orang-orang kafir. Barakallahu fikum, ukhti Yasmin. Jadi ketika kemudian saudara mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak bisa memberikan solusi, loh, solusinya sudah sangat jelas. Setiap hari kami memuliakan beliau. Nabi Isa alaihissalam, keselamatan atas beliau Nabi Isa alaihissalam, rahmat kasih sayang Allah atas beliau. Makanya ketika kami menyebut Nabi Isa, tidak lengkap ketika kami tidak melakukan pemberkatan kepada beliau. Nabi Isa alaihissalam, keselamatan atas dirinya. Sementara kalian, Yesus terkutuk di atas tiang salib. Begitu besar kasih Tuhan sehingga dia membunuh anaknya dengan cara terkutuk untuk dosa-dosa kita. Wah, parah ini, parah. Sedangkan kemudian yang datang setelah Yesus adalah sosok yang memuliakan, bukan menistakan, bukan menghujat, bukan mengotok, bukan mencibir, bukan merendahkan, bukan menistakan. Yang datang setelah Nabi Yesus adalah oknum yang memuliakan, dan itu hanya ada di Islam. Nah, sekarang Anda bertanya, oh, di Islam tidak ada solusi. Apanya yang tidak ada solusi? Nabi kami diselamatkan oleh Allah. Ketika kemudian iblis datang, Bung, di dalam Matius 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, wahai Yesus, ada tertulis tentang engkau bahwa jika benar engkau itu adalah Mesias, ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Iblis mengatakan ada tertulis, Lukas juga mengatakan ada tertulis. Mari kita cross check, mana yang benar, Iblis atau Lukas? Dengarkan, Lukas tadi saya sudah menggambarkan. Lukas berkata ada tertulis di dalam Taurat, tapi Lukas ternyata tidak mampu membuktikan beserta dedengkot-dedengkotnya, yaitu Kristen, sekte apapun, tidak bisa membuktikan di dalam kitab Taurat ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu Lukas. Sekarang mari kita uji iblis. Ketika iblis menguji Yesus, mencobai Yesus, wahai Yesus, buang dirimu ke bawah, dari bumbungan bait suci sampai ke bawah. Jika benar engkau adalah utusan Tuhan, nabi Tuhan, rasul Tuhan, Mesias, anak yang dikasihi, maka Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikatnya agar tangannya menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata setelah kita selidiki, benar-benar ada tertulis di Mazmur 91 bagaimana kemudian Tuhan mengirim malaikat untuk menantang Yesus di tangannya agar Yesus tidak mati. Apa kata Tuhan? Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Bahkan kalau saudara melihat dengan jeli di Mazmur 91 itu, Tuhan kemudian mengatakan, aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan. Engkau akan melihat dengan matamu sendiri, engkau akan menonton orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Yang disalib. Coba Anda baca di dalam Mazmur 8, 91 nomor 8. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa yang fasik tadi? Amsal 11 nomor 8.
Tuhan menyelamatkan orang yang jujur dan menjadikan orang fasik sebagai tebusan, sebagai pengganti. Di dalam Amsal 28 nomor 18, Tuhan menyelamatkan orang yang jujur dan penebusan itu dilakukan kemudian dengan orang yang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang yang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, wahai Yesus, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, wahai Yesus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung tidak akan membunuhmu. Engkau akan melangkahinya. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Apalagi kalau cuma seorang tentara Romawi, singa aja dibunuh oleh Yesus. Yesus itu orang hebat. Makanya dikatakan di data ini, bila engkau wahai anakku berseru kepada aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai engkau dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan engkau. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Siapa yang mengatakan ada tertulis seperti ini? Iblis. Iblis itu mengetahui rahasia-rahasia langit. Iblis itu mengetahui apa yang datang kepada Nabi Daud. Iblis itu tahu apa yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Yesus dikatakan oleh iblis, wahai Yesus, kalau kau benar adalah Mesias, buang ke bawah badanmu, karena Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau, karena ada tertulis. Ternyata di Mazmur 91 benar-benar tertulis. Dia diangkat ke langit dengan panjang umur. Al-Quran mengatakan apa? Dia diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilahi wa kana Allahu azizan hakima. Ini Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran yang mengatakan dia diangkat. Mazmur mengatakan dia diangkat. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran mengangkat, Mazmur mengangkat, Al-Quran menyelamatkan, Mazmur menyelamatkan. Kurang apa lagi? Sementara PR Anda adalah, siapa yang lari dengan telanjang melepaskan kain lenan? Sementara Yohanes 13 nomor 4 adalah Yesus yang menggunakan kain lenan. Kenapa tidak connect? Kenapa enggak jujur? Yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yang melepaskan lari lolos adalah Yesus. Yang ditangkap adalah orang fasik. Demikian. Ya, sedikit sebelum masuk ke pihak ini, maaf Gurunda, memang Gurunda tidak perlu menanggapi tadi pernyataan Bang Nathan bahwa Al-Quran baru dituliskan 30 tahun belakangan setelah Rasulullah tidak ada. Itu tuduhan tanpa data ya, bukan begitu literatur di dalam Islam. Sedikit meluruskan itu aja. Ya, Gurunda tidak perlu menanggapi itu karena nanti bergeser tema. Lanjut Bang Nathan, silakan jawab pertanyaan. Nathan, iya. Selamat malam Bang Nek. Assalamualaikum Bang Madu. Lanjut Bang Nathan. Selamat malam. Iya. Oke. Jadi Anda bertanya tadi di mana ayatnya bahwasannya Nabi tentang nubuat bahwasannya 3 hari 3 malam Yesus dan bangkit pada hari yang ketiga. Anda boleh baca di kitab Yunus. Dan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya Yesus sedang mengklarifikasi tentang keberadaannya mati di kayu dikebumikan di kayu salib, disalibkan, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu untuk menjawabnya. Kemudian di mana ayatnya tentang kematian Yesus yang telah dinubuatkan? Yesaya 53 ayat 3 dan 4, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini ayat untuk menjawab pertanyaan Anda. Nah, jadi sekarang yang narasi tentang bahwasanya Isa Al-Masih batal salib, sebenarnya jelas-jelas sangat tidak bisa kita terima. Karena kita sebagai orang Kristiani, kita harus disertai data dan logika juga beriman. Tidak bisa hanya iman-imani saja bahwasanya ini tidak jadi. Ada banyak data-data yang tidak akurat. Dan Anda mengatakan kami hanya, perbedaannya adalah hanya wahyu saja, tanpa data, tanpa bukti, tanpa ada saksi.
Anda hanya cukup katanya wahyu, diwahyukan, diriwayatkan dan diriwayatkan, itu cukup Anda percaya. Silakan, itu iman Anda. Tapi kami orang Kristiani tidak seperti itu. Semua kami disertai data, manuskrip dengan kitab-kitab ortodoksi yang sudah dituliskan oleh para rasul secara turun-temurun. Sampai abad ke-6 datangnya Islam. Tentang kejadian Yesus Kristus bagi kami, detailnya semua dicatat, akurat. Semua murid ke murid sampai kepada hari ini juga. Dan kita memang ada beberapa manuskrip. Itu juga kita jujur dalam hal itu. Yang kita sudah punya data yang lengkap, tempat lengkap. Walau memang pertanyaan Anda, ada beberapa orang yang tidak ada nama, ada banyak. Tidak ada nama, murid Yesus ada banyak, ada 70. Itu ada, nama yang 70 murid Yesus juga ada. 70 murid Yesus. Jadi data-data yang seperti ini sangat dibutuhkan kita dalam beriman, Bang Juma. Anda hanya mendengar informasi bahwasanya bla 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 seperti ini, tentang belum lagi kita bertanya pada nabi-nabi yang sebelumnya, itu dapat data dari mana? Makanya saya katakan tadi, kita nanya kemana? Nanya ke siapa? Riwayat dari mana? Tanya kemana? Ke nabi? Nabi sudah tidak ada, hanya riwayat berarti kan. Nah kemudian nabi taunya dari mana? Dari Jibril. Jibril taunya dari mana? Dari Allah. Nah ini terus terang kalau saya sendiri ya, saya sendiri, ini bukan Bang Juma, Anda silakan beriman seperti itu. Dari satu poin ini saja, Anda tadi menjawabnya semua dari Mazmur, dari mana-mana, bahwasanya diselamatkan segala macam, itu sepertinya tidak menjawab. Karena Anda sedang menafsirkan Alkitab, menafsirkan Quran dengan Alkitab kami. Yang sementara teman-teman Islam bilang Alkitab itu justru palsu dan tidak berguna. Tapi kenapa begitu miskin data dan harus mengorek-ngorek dari kami datanya gitu, bro? Nah, jadi itu saya pikir saya tidak perlu panjang lebar seperti Anda. Anda mengait-ngaitkan semua tentang itu terlalu panjang. Saya singkat-singkat saja. Nah, saya pikir kemungkinan boleh dilanjutkan atau seperti apa. Baik dulu Bang. Sudah kita tangkap poinnya. Nanti Jawab dulu dong itu, siapa yang siapa yang pakai kain lenan yang lari telanjang itu? Jawab dulu dong. Penasaran Saya kan sudah jawab tadi. Itu tidak ada datanya, tapi itu murid Yesus pasti. Murid Yesus, tapi bukan dari 12 murid Yesus. Tadi Karena juga sama Bang Juma, Bang Nathan, masa nggak terima? Iya. Ini kira Juma, cukup. Iya. Oke, Saya kan sudah jawab tadi. Oke. Saya sudah jawab tadi kan. Saya tidak. Tidak ada data namanya. Oke. Giliran saya, Bang. Tapi Saya jangan juga Anda menggunakan data itu untuk menjawab kekosongan dalam Quran Anda. Saya dengan sopan. Mohon maaf. Bukan Baik. berarti jawaban Quran Anda itu lantas ayat tersebut. Itu sungguh-sunggu. Oke. Nauzubillah min zalik. Oke, Bang Nathan ya, mohon maaf. gantian Oke. ya. Oke. Silakan Bang Juma. Al-Quran mengajarkan begini, Bung.